Kotak ini menyegel monster zaman kuno. Mendapatkannya akan memberi seseorang kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tapi selama 500 tahun, jarang ada yang berani menyentuhnya. Hanya karena orang-orang yang pernah menyentuh kotak itu sebelumnya, entah berubah menjadi monster mayat hidup, atau ditelan oleh api hitam jahat di dalamnya. Tapi pria itu hanya menunjuk dengan santai, dan dengan lembut memanggil Gangli. Monster itu secara sukarela mematahkan segel 1000 tahun, dan langsung menerjang ke pelukan pria itu. Ia dengan mesra memanggil pria itu Tuan. Ternyata ini adalah dunia baru dengan aura tipis, yang didominasi oleh pengguna kekuatan super. Di sini, pengguna kekuatan super dihormati, sementara kultivasi menjadi kata terlarang. Dan sebagai Li Zan di dunia ini, ia kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan menderita autisme. Karena belum pernah membangkitkan kekuatannya, ia menjadi sasaran penindasan banyak orang. Hanya saja orang-orang ini tidak akan pernah menyangka bahwa Li Zan yang dulu kini telah dirasuki oleh Raja Peri. Meskipun tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatan spiritualnya, ia masih bisa menghajar mereka hingga babak belur. Namun, kelebihan terbesar dari orang-orang ini adalah mereka cukup tahu diri. Begitu situasinya tidak menguntungkan, mereka langsung bersujud dan meminta maaf. Tapi bagaimanapun juga, kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Mereka akan segera mengumpulkan orang untuk membalas dendam. Li Zan tidak ingin berurusan dengan sampah ini. Sementara itu, ingatan tentang Li Zan membanjiri pikirannya. Ia baru menyadari bahwa ia belum berhasil naik ke surga, melainkan telah datang ke dunia super ini. Mau tak mau, ia harus menerima kenyataan ini. Ia hanya tidak tahu apakah orang ini memiliki potensi untuk berkultivasi. Saat itu, sepasang paha, entah milik pria atau wanita, muncul di hadapannya. Saat mendongak, ia melihat seorang gadis cantik berambut merah. Gadis itu terlihat sangat khawatir saat menghampirinya. Ternyata dia adalah Jici, putri ibu angkat Li Zan, juga satu-satunya orang yang peduli pada Li Zan. Sepertinya kekuatan supernya adalah penyembuhan. Dalam sekejap mata, luka luar Li Zan sembuh seperti semula. Ini memberi Li Zan pemahaman baru tentang pengguna kekuatan super di dunia ini. Hampir sama dengan teknik kultivasi sebelumnya. Namun, Jici mengira Li Zan linglung karena kepalanya terbentur. Ia langsung menjentikkan jarinya ke dahi Li Zan. Li Zan tersadar. Tidak apa-apa, kenapa kau menjentikku? Melihat Li Zan baik-baik saja, Jici merangkul lengannya dan mengajaknya pulang. Ibu sedang menunggu kita di rumah. Di sepanjang jalan, berbagai gedung pencakar langit berdiri, sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Ada juga kendaraan yang disebut mobil yang bisa menempuh ribuan mil dalam sehari. Adapun gadis-gadis muda yang berpakaian minim, meskipun melanggar adat, mereka menunjukkan kebebasan dari belenggu tradisi lama. Hingga sebuah gambar pertarungan pengguna kekuatan super muncul di hadapannya, semakin memperkuat tekad Li Zan untuk berkultivasi kembali. Meskipun jalan di depan penuh bahaya, hal itu tidak dapat memadamkan keinginannya untuk mencapai pencerahan. Keduanya segera sampai di rumah. Namun, begitu memasuki rumah, Jici langsung mundur dengan ketakutan. Kenapa kau datang ke sini? Li Zan tidak tahu siapa yang membuatnya begitu panik. Dari percakapan mereka, Li Zan mengetahui bahwa orang itu adalah Ji Chengtian, ayah Jici. Ternyata Ji Chengtian berselingkuh dan ketahuan oleh ibu Jici, yang kemudian menceraikannya. Jici kemudian tinggal bersama ibunya. Namun setelah bercerai, Ji Chengtian tidak menjauh dari kehidupan mereka. Sebaliknya, ia terus-menerus mengganggu mereka. Kedatangannya pasti tidak membawa kabar baik. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, ia harus segera berkultivasi. Saat ia ingin mempelajari lebih lanjut informasi tentang dunia ini. Namun, ia mendapati ibu dan anak itu tertidur sambil berpelukan. Mau tak mau, ia mencari tempat yang tenang untuk mencoba berkultivasi di dunia ini. Ia pun mulai menjalankan teknik kultivasi yang ia ciptakan di kehidupan sebelumnya. Untungnya, ia merasakan energi spiritual di dunia ini, meskipun lebih tipis daripada di kehidupan sebelumnya. Bahkan dengan bantuan energi purba, ia hanya bisa mengumpulkan 3 aliran energi spiritual. Namun, demi mencapai keabadian, ia harus bertahan, sesulit apapun. Namun, ia kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh. Energi spiritual di dalam tubuhnya berkumpul semakin cepat. Sebuah energi dahsyat tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Li Zan kemudian menyadari dengan gembira bahwa tubuh ini adalah benih dao bawaan yang langka. Meskipun energi spiritualnya tipis, kultivasinya langsung naik ke tingkat kelima Ki Refinement. Namun, sebelum ia sempat memahaminya, sebuah teriakan minta tolong terdengar dari samping. Entah karena gadis itu terlalu gemuk atau karena alasan lain, gadis berkuncir kuda itu tersandung dan jatuh di depan Li Zan. Mengejar gadis itu adalah seorang pria kurus yang mabuk. Teriaklah sekeras-kerasnya, "Nona kecil, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu." Li Zan melirik gadis itu. Namun, pria kurus yang mabuk itu tidak terima. "Jangan ikut campur, bocah. Pergi sana." Li Zan tersenyum kecil mendengarnya. Dimanapun, selalu ada orang bodoh dan sampah. Pria kurus itu langsung marah. "Kau yang cari masalah, bocah."
Rasakan kekuatan pengguna kemampuan level 2 ini. Ia melepaskan kekuatan petir dari tangannya. Melihat pria kurus itu begitu keras kepala, Li Zan memutuskan untuk menguji hasil kultivasinya malam ini. Saat pisau petir itu menuju Li Zan, kedua tangan pria kurus itu langsung membeku menjadi patung es. Pria kurus itu terkejut. Apakah kau pengguna kemampuan tingkat tinggi? Li Zan mencibir. Hanya sampah berpandangan pendek yang peduli dengan level. Ia meninju perut pria kurus itu. Pria kurus itu langsung pingsan. Pengguna kemampuan level 2. Tidak lebih. Tiba-tiba, Li Zan merasakan sesuatu menyerang dari belakang. Dua gumpalan lembut menempel di punggungnya. Ternyata gadis itu mencium aroma pria darinya. Detik berikutnya, gadis itu tergila-gila padanya. Ia ingin segera menjatuhkan Li Zan dan memaksanya. Untungnya, hati Li Zan teguh, sehingga ia tidak berbuat salah. Dari aliran darah gadis itu, terlihat ia telah diberi obat. Li Zan menarik lengan gadis itu, dan mengumpulkan energi spiritual di antara dua jarinya. Ia kemudian dengan cepat menekan titik-titik akupuntur di tubuh gadis itu, sampai gadis itu memuntahkan napas keruh. Efek obat di tubuh gadis itu pun hilang. Ia akan sadar dalam waktu sekitar 15 menit. Sebelum Li Zan sempat bereaksi, Gu Tianju, pengguna kemampuan level 3, muncul. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Li Zan. Mendengar itu, Gu Tianju mencoba untuk bangun. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Li Zan. Mendengar itu, Gu Tianju mencoba untuk bangun. Aku akan membunuhmu. Mendengar itu, Gu Tianju mencoba untuk bangun. Li Zan meletakkan gadis itu dengan hati-hati. Mendengar itu, Gu Tianju mencoba untuk bangun. Tapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Li Zan meletakkan gadis itu dengan hati-hati, tanpa menggunakan kultivasinya. Tapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Kau boleh menghinaku, tanpa menggunakan kultivasinya. Tapi mengusik adikku tidak akan kumaafkan. Tanpa menggunakan kultivasinya. Tapi mengusik adikku tidak akan kumaafkan. Ia hanya perlu menghindar untuk menghindari serangan Gu Tianju. Tapi mengusik adikku tidak akan kumaafkan. Setelah berkata demikian, api berkobar di tubuhnya. Ia hanya perlu menghindar untuk menghindari serangan Gu Tianju. Untuk menghadapi pengguna kemampuan level rendah sepertimu. Setelah berkata demikian, api berkobar di tubuhnya. Untuk menghadapi pengguna kemampuan level rendah sepertimu. Li Zan tidak menjelaskan lebih lanjut. Untuk menghadapi pengguna kemampuan level rendah sepertimu, tanganku saja sudah cukup. Li Zan tidak menjelaskan lebih lanjut. Apa kau akan menggunakan jurus pamungkasmu? Tanganku saja sudah cukup. Gu Tianju dengan cepat dijatuhkan oleh Li Zan. Apa kau akan menggunakan jurus pamungkasmu? Gu Tianju dengan cepat dijatuhkan oleh Li Zan. Setelah berkata demikian, dia membanting Gu Tianju ke depan. Gu Tianju dengan cepat dijatuhkan oleh Li Zan. Gu Tianju baru menyadari perbedaan kekuatan mereka. Setelah berkata demikian, dia membanting Gu Tianju ke depan. Gu Tianju baru menyadari perbedaan kekuatan mereka. Gu Tianju yang kesakitan perlahan bangkit. Gu Tianju baru menyadari perbedaan kekuatan mereka. Gu Tianju yang kesakitan perlahan bangkit. Ia berpikir, apakah dia dari Akademi Super? Gu Tianju yang kesakitan perlahan bangkit. Ia berpikir, apakah dia dari Akademi Super? Dia berkata, meskipun aku belum mahir menggunakan jurus ini. Ia berpikir, apakah dia dari Akademi Super? Li Zan kemudian berkata, dia berkata, meskipun aku belum mahir menggunakan jurus ini. Li Zan kemudian berkata, itu cukup untuk mengalahkanmu. Li Zan kemudian berkata, kau bilang ingin membunuhku. Itu cukup untuk mengalahkanmu. Namun, dia berhadapan dengan penghalang Ling Yu yang dibentuk oleh tubuh Tao bawaan Li Zan. Kau bilang ingin membunuhku, namun, dia berhadapan dengan penghalang Ling Yu yang dibentuk oleh tubuh Tao bawaan Li Zan. Oleh karena itu, serangan atribut api ini tidak bisa mendekatinya. Gu Tianju tampak bingung. Apakah dia pengguna kekuatan elemen tanah? Tapi dia menyadari bahwa lawannya sama sekali tidak menggunakan kekuatan. Saat dia hendak bertanya lebih lanjut tentang identitas Li Zan, Li Zan mengingatkannya untuk lebih memperhatikan tubuhnya sendiri. Darah di tubuhmu mendidih. Jantungmu tidak akan tahan. Dan akan segera meledak. Mendengar itu, Gu Tianju membelalakan matanya. Detik berikutnya, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas. Sebelum dia sempat bereaksi, Li Zan terbang ke arahnya. Jari tangan kanannya terus menekan titik akupuntur Gu Tianju. Lalu dia bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Gu Tianju tampak bingung. Kenapa kau menolongku? Mendengar itu, Li Zan perlahan menutup matanya. Kita hanya salah paham, karena kau sangat menyayangi adikmu. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Pada saat yang sama, gadis itu pun terbangun. Ternyata gadis itu bernama Gu Tian. Gu Tianju adalah kakak kandungnya. Lalu dia menceritakan semuanya kepada kakaknya. Gu Tianju menyadari bahwa dia telah salah paham. Wajahnya tampak seperti orang yang telah memakan sesuatu yang menjijikkan. Maaf, saudaraku, aku gegabah. Saat itu, seorang pria tua perlahan muncul. Syukurlah kesalahpahaman ini sudah selesai. Li Zan bertanya, siapa kau? Saya Guen, kakek dari Tianju dan Tian. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda. Kalau tidak,
Si bodoh Tianju pasti sudah meledak dan mati. Maukah Anda datang ke rumah kami untuk berbincang lebih lanjut? Li Zan langsung menolak tanpa berpikir. Tapi Gu Wen sepertinya melihat sesuatu pada Li Zan. Meskipun saya seorang peneliti kekuatan, saya cukup berpengalaman dalam rahasia kuno. Dari gerakan Tuan Muda, tampaknya mirip dengan yang saya baca di buku-buku kuno. Dari mana Tuan Muda belajar? Dari kata-kata orang tua itu, Li Zan dapat melihat bahwa dia bukan orang biasa. Meskipun menderita penyakit serius, dia dapat merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya. Tapi Li Zan tidak suka bersosialisasi, jadi dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Kedua kakak beradik itu juga sangat penasaran dengan identitas asli Li Zan. Tapi Gu Wen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan memperingatkan mereka untuk tidak membocorkan kejadian hari ini. Lalu dia meminta Gu Tianju untuk mengirim seseorang menyelidiki latar belakang Li Zan. Jika dia benar-benar seperti yang ada dalam legenda, keluarga Gu kita pasti akan makmur. Setelah pulang, Bibi Liu menyiapkan pakaian untuk sekolahnya keesokan harinya. Li Zan secara spontan mengucapkan terima kasih. Melihat itu, Bibi Liu dan Jici saling memandang. Orang ini aneh hari ini. Lalu Jici cemberut. Ibu menghabiskan gaji 3 bulannya untuk memilihkan ini untukmu. Li Zan mengerti. Mereka menganggapnya sebagai keluarga sungguhan. Karena itu, dia harus memikul tanggung jawab untuk melindungi mereka berdua. Universitas Yadu adalah sekolah elit terbaik di kota ini. Kehadirannya langsung menarik perhatian siswa lain. Apa pria tampan itu Li Zan? Bajunya bagus sekali. Si bodoh itu bahkan bisa mendekati Jizi, sang primadona sekolah. Hei, bukankah itu Li Zan si dungu? Melihat itu, Jizi menariknya untuk pergi, dan memberi isyarat agar dia tidak berkonflik dengan mereka. Orang ini adalah Chen Hu, si pengganggu sekolah yang sering menindas Li Zan. Jangan pikir dengan berpakaian bagus kau jadi orang penting. Sambil menarik kerah baju Li Zan. Apa hakmu berjalan bersama primadona sekolah? Tapi Li Zan menatapnya dengan dingin, sambil memegang lengan Chen Hu. Lepaskan tangan kotormu dariku. Chen Hu langsung kesakitan. Para siswa di sekitar berdiskusi. Chen Hu adalah pengguna kemampuan level 5. Li Zan pasti cari mati. Di dunia ini, sistem kultivasi dibagi menjadi 8 tingkat. Pengguna kemampuan tingkat awal dibagi menjadi 9 lapisan. Tingkat lainnya dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan puncak. Pengguna kemampuan level 5 setara dengan kultivasi tingkat kelima Ki Refining. Tidak tahu seberapa kuat pengguna kemampuan level yang sama. Li Zan, kau cari mati. Meskipun kau telah membangkitkan kemampuan, kau tetap bodoh. Setelah berkata demikian, dia memerintahkan 2 anak buahnya untuk membunuh Li Zan. Tapi Jizi langsung berdiri di depan kakaknya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melawan pengguna kemampuan? Melihat itu, Li Zan menariknya kembali. Tinju anak buahnya tidak hanya meleset, tetapi juga terkena tendangan Li Zan. Jizi juga bingung. Kapan kemampuan bela diri kakaknya menjadi begitu hebat? Apakah dia benar-benar telah membangkitkan kemampuan? Tapi anak buah yang lain berteriak akan menghancurkan kepala Li Zan. Aku baru saja menyerap energi kristal kemarin. Kali ini aku akan membuatmu menderita. Meskipun Li Zan langsung melakukan serangan balik, dia tidak mengenai lawannya. Ternyata kemampuan yang digunakan orang ini sangat mirip dengan teknik tingkat awal, teknik mengendalikan angin. Sayangnya, itu hanya penampilan luar saja. Sampai di sini saja, dengan tamparan keras, anak buah itu langsung terlempar. Melihat ini, Chen Hu langsung marah. Ini bukan hanya menamparkan anak buahnya, ini jelas menamparkan mukanya sendiri. Selihatnya aku harus turun tangan sendiri. Segera, tinju yang bersinar kemasan menghantam wajah Li Zan. Tapi Li Zan tidak bergeming. Chen Hu berpikir, dia telah membangkitkan kemampuan sejak kecil, sehingga bisa menggunakan tinju cahaya yang jauh melampaui levelnya. Menghadapi Li Zan yang baru saja membangkitkan kemampuan, semudah menginjak semut. Tapi yang aneh adalah, tinju Chen Hu berhenti di depan Li Zan. Chen Hu melihat lebih dekat dan menyadari, Li Zan hanya menggunakan satu jari untuk memblokir tinju cahayanya. Jurus andalannya bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan yang lebih membuat Chen Hu takut adalah, mengapa aura Li Zan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Di mata Li Zan, dia seperti seekor semut. Kemudian tubuhnya melemah dan dia jatuh tak berdaya. Namun, Chen Hu masih banyak bicara. Bahkan pengguna kemampuan level 6 pun sulit menahan tinju cahayaku. Bagaimana mungkin kau, si bodoh yang baru membangkitkan kemampuan, bisa melakukannya? Li Zan menjawab dengan tenang, hanya pengalaman. Pengguna kemampuan level 5 masih seperti ini dalam menggunakan kemampuan mereka. Para pengguna kemampuan ini benar-benar mengecewakan. Aku harus memberi pelajaran kepada anak-anak manja ini. Camkan ini, mulai sekarang. Jaga mulutmu. Setelah berkata demikian, dengan satu pukulan, Chen Hu terlempar. Siswa yang menonton tercengang. Apakah ini Jizan yang mereka anggap bodoh? Dia benar-benar berubah. Tapi Chen Hu selalu bertindak semena-mena di sekolah. Kali ini dia mendapat pelajaran yang setimpal. Saat itu, Jici maju dan bertanya, "Kak, kemampuan apa yang kamu bangkitkan?" Kemudian, 2 gumpalan putih menempel padanya. "Bagus sekali, Kak. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu."
Setelah berkata demikian, dia mengerucutkan bibirnya dan mencium wajah Li Zan. Hal ini membuat wajah Li Zan, yang sudah lama tidak disentuh, memerah. Sementara itu, di sebuah bar yang remang-remang, berita Chen Hu dipukuli dengan cepat sampai ke telinga ayahnya, Chen Chu. Kalian benar-benar sampah, bahkan tidak bisa menjaga tuan muda. Untuk apa kalian? Sambil berkata demikian, dia menekan puntung rokok ke kepala anak buahnya. Putraku selalu menindas orang lain. Beraninya seseorang menyentuh putraku. Selidiki apa yang terjadi. Baik, ketua, serahkan urusan tuan muda padaku. Ingat, biarkan anak itu hidup. Aku ingin dia merasakan akibatnya memprovokasi Chen Chu. Sementara itu, di jalan, Jiqi mengingatkannya, keluarga Chen Hu berpengaruh. Bagaimana jika mereka datang lagi untuk membuat masalah? Tapi Li Zan memikirkan hal lain. Sekolah mengandung aura yang melimpah. Hanya dalam 1 hari, dia naik ke tingkat kultivasi Qi tingkat 7. Dengan waktu, dia pasti bisa mencapai puncak tingkat 9. Namun, Jiqi mengira Li Zan melamun lagi. Jadi dia berteriak, "Kak, apa kau mendengarkanku?" Li Zan menjawab dengan santai, "Sekolah memang tempat yang bagus. Sudahlah, penyakit kakakku sepertinya semakin parah." Tapi saat itu, kaca di samping Li Zan tiba-tiba bergetar. Saat dia melindungi Jiqi, semua kaca di sekitar mereka pecah. Yang lain jelas tidak seberuntung itu. Sekitarnya langsung dipenuhi kepanikan. Saat mendongak, sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Ren Wukong, anak buah yang dikirim ayah Chen Hu. Menarik, menarik. Pengguna kemampuan yang baru bangkit bisa menahan seranganku. Di mata Jiqi, Ren Wukong adalah manipulator tingkat tinggi. Tapi di mata Li Zan, dia adalah lawan yang sepadan. Beraninya kau menyentuh tuan muda kami. Ketua menyuruhku membiarkanmu hidup, tapi aku tidak berniat melakukannya. Sampai kau mati. Dia dengan cepat mengangkat Li Zan ke udara dengan pikirannya, lalu membantingnya ke dinding. Banyak batu besar menghujani Li Zan. Detik berikutnya, tempat Li Zan berdiri dipenuhi debu. Jiqi hampir menangis. Dia memaki-maki Ren Wukong. Namun, Ren Wukong tampak acuh tak acuh. Meskipun kau bukan targetku, aku tidak keberatan menumpahkan lebih banyak darah. Tapi detik berikutnya, mata Ren Wukong membelalak. Li Zan keluar dari reruntuhan tanpa cedera. Dia juga mengambil sebatang baja bengkok. Melihat ini, Ren Wukong merinding. Karena baginya, bahkan pengguna kemampuan tingkat tinggi, akan terluka parah, jika tidak mati, setelah serangan gencarnya. Tapi anak ini berdiri di sana tanpa cedera. Siapa kau? Kemampuan apa yang kau bangkitkan? Mendengar itu, Li Zan tidak menjawab. Matanya tiba-tiba menjadi kosong. Ternyata Ren Wukong menggunakan teknik rahasia kuno, Ling Juesi. Sebuah tangan keriput yang terbentuk dari energi tiba-tiba menyerang Li Zan. Li Zan cukup paham dengan teknik ini. Teknik ini menggunakan sirkulasi energi Zoutian untuk menyerang musuh. Di masa lalu, ini dianggap teknik tingkat tinggi. Namun, teknik ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap Li Zan. Saat Li Zan menggunakan keahlian Qi Gongpo, tangan keriput itu langsung hancur berkeping-keping. Li Zan kemudian meninju Ren Wukong ke tanah. Sedetik kemudian, Ren Wukong memuntahkan darah. Dia tidak mengerti mengapa tekniknya tiba-tiba tidak berfungsi. Cincin ini telah dipajang di museum selama 10.000 tahun. Semua orang mengira itu hanya cincin sampah. Tapi pria itu menatapnya dengan mata berbinar. Dia berbisik, "Wuju." Cincin itu tiba-tiba menembus kaca dan terbang ke tangan pria itu. Kurator di sampingnya terkejut. Bagaimanapun, orang-orang yang pernah menyentuh cincin ini sebelumnya, entah menjadi gila atau ditelan oleh api hitam di dalamnya. Namun, pria itu tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga bisa menggunakan kekuatan cincin itu. Barusan, Ren Wukong mencoba bangkit untuk menyerang lagi, mengendalikan banyak batu besar untuk menghantam Li Zan. Namun, itu sia-sia. Li Zan langsung menggunakan jurus keempat dari teknik pedang Ling Yue, Dao Zan Wutu. Banyak aura pedang mengamuk, menghancurkan semua batu besar menjadi pecahan. Ren Wukong belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat ini, Li Zan tampak seperti dewa pedang. Sebuah aura pedang berwarna emas mendekatinya dengan cepat, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan batang baja di tangan Li Zan menembus tubuhnya. Dia tidak mengerti mengapa dia dikalahkan oleh orang bodoh yang baru saja membangkitkan kemampuannya. Mendengar itu, Li Zan menoleh ke arahnya. "Teknik sihirmu memang hebat, tapi kau tidak melatih gerakan tubuhmu. Itulah alasan kekalahanmu." Seperti setiap pertarungan di dunia kultivasi, setelah menang, pedang akan dimasukkan kembali ke sarungnya dan menunjukkan kelemahan lawan. Hanya saja yang dia pegang sekarang adalah batang baja, dan dunia tempat dia berada sekarang bukanlah dunia kultivasi itu. Jiqi berlari ke arahnya seperti anak anjing. "Li Zan, kau baik-baik saja?" Li Zan menjawab, "Orang lemah seperti ini tidak bisa melukakaiku." Namun, Ren Wukong yang sudah tidak berdaya masih saja mengancam. "Jangan senang dulu, bocah. Menyinggung sekte Wan Jin akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati." Namun, begitu dia selesai bicara,
Sebelum Jici sempat merasa takut, suara Gu Tianju tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh dermawan Gu Tianju. Ekspresi Ren Wukong langsung berubah menjadi pucat pasi. Gu Tianju, keluarga Gu. Sebelum Li Zan sempat bereaksi, Gu Tianju dengan dua gumpalan kecil bercahaya mendekatinya. Dermawan, mengapa kau memiliki aroma yang tak tertahankan bagiku? Melihat itu, Jici segera bertanya pada Li Zan, siapa dia? Gu Tianju buru-buru berkata, aku teman dermawan. Li Zan langsung berkata, menjauhlah dariku. Aku tidak kenal mereka. Melihat ini, Gu Tianju memanggil adiknya. Adikku tidak sopan. Semoga orang hebat tidak tersinggung. Mendengar itu, Ren Wukong tercengang. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini? Keluarga Gu adalah keluarga terpandang. Kekuatan mereka merasuk ke berbagai bidang seperti militer, ekonomi, politik, dan penelitian ilmiah. Mereka adalah yang terkemuka di seluruh kota Changqing. Bahkan Biro Pengawas Hukum setempat pun harus mempertimbangkan keluarga Gu. Aula 10.000 emas mereka bahkan tidak layak untuk menyeka sepatu keluarga Gu. Namun, Gu Tianjue sangat hormat pada Li Zan. Tapi Li Zan tampak acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Gu. Namun, Li Zan mengira orang ini tidak terima, dan ingin bertarung lagi. Saat ini dia tidak punya pikiran seperti itu. Dia terus-menerus bersujud, memohon pada Li Zan untuk menyelamatkan hidupnya, dan menceritakan tentang Chen Su dari Aula 10.000 emas yang menyuruhnya. Li Zan akhirnya mengerti, ternyata ayah Chen Su, yang berada di balik semua ini. Dan Chen Su hanyalah anjing yang dipelihara keluarga Gu. Setelah meninggalkan keluarga Gu, dia membentuk geng kecil, dan bertindak semena-mena di daerah setempat. Tapi Li Zan tidak berniat membunuhnya. Dia hanya menyuruh Ren Wukong untuk menyampaikan pesan. Jika mereka berani mengganggu lagi, mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Tapi Gu Tianjue memanfaatkan kesempatan ini, dan menawarkan untuk membantu Li Zan menangani masalah kecil ini. Dan dengan tulus mengundang Li Zan untuk berkunjung ke rumahnya. Tapi Li Zan langsung menolak tanpa berpikir. Tapi saat itu, Li Zan seperti menemukan dunia baru. Dia langsung menarik Gu Tianzhen ke dalam pelukannya. Meskipun auranya sangat lemah, tapi dia yakin tidak salah. Lalu dia menunjuk ke dada Gu Tianzhen. Dengan tangannya, dia menyentuh dada Gu Tianzhen. Ternyata dia penasaran dengan liontin di dada Gu Tianzhen. Tidak salah lagi, itu pasti senjata magis seorang kultivator. Gu Tianzhen menjelaskan bahwa itu adalah barang antik koleksi kakeknya. Jika dermawan menyukainya, dia bisa mengambilnya. Kakeknya punya banyak harta seperti itu. Sepertinya lelaki tua itu mungkin tahu sesuatu tentang dunia kultivasi. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Jadi dia mengikuti saudari Gu ke rumah keluarga Gu. Kakek Gu sudah menunggu di ruang tamu. Hidangan mewah di atas meja membuat Li Zan tercengang. Jangankan makan, dia bahkan belum pernah melihatnya. Kakek Gu awalnya ingin basa-basi. Tapi Li Zan langsung mengeluarkan liontin itu dan bertanya dari mana asalnya. Mendengar itu, mata Gu Wen menyipit dan berpikir sejenak. Barang-barang kecil seperti ini sangat banyak di tangan saya. Saya tidak tahu apa istimewanya barang ini sampai membuat Anda tertarik. Tapi Li Zan tidak mau berbelit-belit. Karena Anda mengoleksi barang ini, Anda pasti tahu apa itu. Mendengar itu, Gu Wen tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Anda cukup berpengetahuan tentang barang antik. Apakah Anda tertarik untuk melihat koleksi saya yang lain? Li Zan mengatakan ya. Kalau begitu, silakan ikut saya. Begitu masuk, dia menemukan banyak aura senjata magis kultivasi. Sepertinya kakek Gu tidak membohonginya. Tapi senjata magis ini bukanlah sesuatu yang bisa ditempa oleh pengguna kekuatan super sepertimu. Jadi dari mana asalnya? Kemudian mereka sampai di depan dua pintu bergaya Cina kuno. Bersamaan dengan itu, ada aura yang sangat familiar. Saat itu, senyum samar muncul di sudut bibir Li Zan. Menarik, saat pintu dibuka, sebuah ruang koleksi yang megah terpampang di depan mata. Meskipun keluarga Gu kaya raya, kesehatan kakek Gu tidak terlalu baik. Ini hanyalah puncak gunung es dari koleksi saya. Silakan nikmati, Li Zan berpikir. Dengan begitu banyak senjata magis yang tertinggal di sini, pasti ada banyak kultivator yang pernah ada di sini. Tapi tidak ada catatan tentang kultivator yang tertinggal. Yang ada hanyalah pengguna kekuatan super yang tidak berarti. Ada cukup banyak senjata magis. Tapi di mata Li Zan, itu semua hanyalah barang rongsokan. Kakek Gu terkejut mendengarnya. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama setengah hidupnya. Tapi itu tidak menarik perhatian Li Zan sedikitpun. Hal ini membuat Gu Wen semakin yakin bahwa Li Zan adalah orang yang ia cari. Saya merasa malu karena tidak bisa memuaskan Anda. Tapi saya masih punya satu barang yang agak istimewa. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memahami sesuatu darinya. Barang istimewa yang disebutkan oleh kakek itu adalah cincin di depannya. Li Zan juga merasakan aura aneh dari cincin itu. Kemudian kakek Gu perlahan menjelaskan. Cincin ini adalah cincin terkutuk yang telah dilepas kutukannya. Siapapun yang memakai cincin ini akan menjadi gila, atau terbakar habis oleh api hitam yang dilepaskannya. Li Zan berkata dengan lembut. Kakek Gu,
Apakah Anda sedang menguji saya? Cincin ini bukanlah cincin terkutuk. Nama aslinya adalah Wuju. Begitu kata-kata itu diucapkan, cincin itu melesat keluar jendela, dan terbang langsung ke tangan Lizan. Gwen terkejut dengan pengetahuan Lizan. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah ketakutannya terhadap api hitam itu. Karena ia sangat familiar dengan energi merah gelap itu. Namun, Gwen kemudian menyadari bahwa api hitam itu seperti anak yang penurut di tangan Lizan. Saat itu, Gwen berkata dalam hati, "Lizan, kau memang orang yang kuharapkan." Lizan telah berhasil memakai Wuju di jarinya. Tapi di mata Lizan, itu bukanlah harta karun. Itu hanya sedikit berguna baginya saat ini. Selanjutnya, ia akan menjinakkan Wuju. Kemudian ia memasuki keadaan meditasi. Ia tiba di dunia yang sangat tandus. Itu adalah ruang kesadaran di dalam cincin Wuju. Kemudian Lizan menoleh ke belakang. Wajah yang familiar tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah anjing berkepala 3 neraka yang ditaklukkan oleh gurunya di kehidupan sebelumnya. Tapi seperti dirinya sekarang, hanya tersisa 1 jiwa yang tersisa. Namun, anjing berkepala 3 neraka menyerangnya terlebih dahulu. Seekor anjing liar tanpa tubuh. Berani menekanku dengan kesadaranmu, menghadapi anjing berkepala 3 neraka yang tiba-tiba menerkam. Lizan hanya melirik mereka. Tekanan yang kuat langsung membuat mereka berlutut. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa mendekati Lizan. Lizan perlahan berkata, "Berlutut dan tunduk padaku." Sebuah bayangan aneh muncul di belakang Lizan. Ketakutan yang mendalam membuat anjing berkepala 3 tidak berani melawan lagi. Mereka kembali ke wujud aslinya. Menjadi anak anjing berkepala 3. Lizan mengambil anak anjing itu. "Ingat, jika kau berani membangkang, aku bisa menghancurkan jiwamu kapan saja." Meskipun hanya jiwa anjing berkepala 3 yang tersisa di cincin Wuju, ia bisa menggunakannya untuk membentuk tubuh fisik dengan kekuatan yang sama dengan pemiliknya. Ini berarti semakin kuat Lizan, semakin kuat pula anjing berkepala 3. Tak kusangka ada kejutan tak terduga di sini. Gwen semakin yakin, "Tuan muda, Anda memang orang yang saya cari. Keluarga Gu pasti akan bangkit." Tapi begitu kata-kata itu diucapkan, penyakit lamanya kambuh dan ia memuntahkan darah. "Kakek Gu pingsan, karena aku memiliki takdir dengan keluarga Gu. Tidak ada salahnya menolong mereka." Saat ia meletakkan jarinya di nadi Gwen, semua meridian Gwen terlihat oleh Lizan. Penyakit kronis, 5 meridian tersumbat. Ini jelas racun akar Hongxin. Lizan sangat bingung, dengan kekuatan keluarga Gu yang begitu besar. Siapa yang berani meracuni kepala keluarga ini? Ini bukan urusanku, tapi demi Wuju, aku akan menyelamatkanmu. Saat Lizan mulai menyalurkan energinya untuk menghilangkan racun, 2 sosok tiba-tiba muncul. Setelah berbicara, mereka bergegas menuju Lizan. "Bajingan, lepaskan ayahku." Tanpa menunggu penjelasan, mereka langsung menuduh Lizan. Lizan berkata, "Aku sedang menyelamatkan ayahmu." Tapi orang ini bersikeras bahwa Lizan ingin menyakiti Tuan Gu. Dia terus-menerus memaki Lizan. "Idiot bodoh." Lizan segera menyalurkan kekuatan spiritualnya. Untungnya, saudara-saudari Gu tiba tepat waktu. Ini mencegah konflik. Namun, paman kedua Gu tetap bersikeras. Dia tidak percaya bocah ingusan seperti Lizan adalah seorang ahli. Tapi dia ingat ayahnya dalam bahaya. "Tunggu sampai ayahku sembuh, lalu aku akan menghajarmu." Mendengar itu, Lizan mencibir. "Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menyembuhkan Tuan Gu." Orang berambut pirang yang datang bersamanya adalah penyembuh berkekuatan super yang dia panggil. Dia ahli dalam menyembuhkan luka dalam dengan mengendalikan air. Kelihatannya cukup bagus, tapi racunnya sudah mencapai jantung, jadi tidak ada gunanya. Benar saja, tak lama kemudian, Tuan Gu memuntahkan darah lagi. Keluarga Gu yang lain terkejut. Kondisi Tuan Gu tidak membaik, malah kepalanya terkulai lemah. Dokter itu berkata penyakit Tuan Gu terlalu aneh, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik persiapkan pemakaman untuk Tuan Gu. Keluarga Gu putus asa mendengarnya. Namun, paman kedua Gu menyalahkan Lizan. "Pasti kau yang menyakiti ayahku." Lizan tidak bisa berkata-kata. Namun, Gu Tianju melangkah maju. "Kalau begitu, paman, biarkan ahli ini mencoba." Tapi paman kedua Gu langsung menolak. Dia lebih percaya penilaiannya tentang Lizan. Lizan melangkah maju dan berkata, "Jika kau terus menunda, tak ada yang bisa menyelamatkan ayahmu." Paman kedua Gu marah besar. "Dr. Andrew adalah penyembuh berkekuatan super terbaik di kota ini. Beraninya kau meragukan kemampuannya, pasti kau yang menyakiti ayahku." Lizan dengan tenang berkata, "Kau menghalangiku menyelamatkan ayahmu berulang kali. Apakah kau tidak percaya kemampuanku? Atau kau punya motif tersembunyi? Atau kau sengaja mengulur waktu?" Paman kedua Gu semakin marah. "Beraninya kau membantah? Tangkap pembunuh yang menyakiti ayahku." Kalau begitu, Lizan tidak bisa disalahkan. Dia menjentikkan jari kanannya yang memakai Wuju. "Kalian, mainlah dengan mereka." Seekor anjing neraka berkepala 3 tiba-tiba muncul. Begitu dia selesai bicara, anjing neraka itu menggeram dan menyalak. Kedua bawahan itu gemetar ketakutan.
Mereka belum pernah melihat makhluk pemanggil yang mengerikan seperti itu. Gu Tianju bahkan tidak bisa merasakan level makhluk itu. Kekuatan dermawan ini tak terduga. Sebaliknya, paman kedua Gu dalam masalah. Dia masih bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau menyakiti ayahku?" Li Zan tidak menjawab, melainkan memelototi paman kedua Gu. Li Zan memelototi paman kedua Gu. "Perbaiki sikapmu, tanggung sendiri akibatnya." Meskipun sedikit tertunda, itu bukan masalah bagi Li Zan. Li Zan mengumpulkan aura di kedua tangannya.